Polisi menahan Ferry Irawan tersangka dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya aktris dan juga politisi Vena Melinda. Pada Senin malam, Ferry ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Mapolda Jawa Timur lebih dari 6 jam. Ferry Irawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus KDRT. Polisi menyebut tidak ada halangan untuk dilaksanakannya penahanan. Karena setelah pemeriksaan kesehatan Ferry dinyatakan sehat untuk ditahan. Meski telah resmi ditahan, namun Ferry bersikukuh dirinya tidak melakukan kekerasan terhadap Vena Melinda. Namun dia mengaku siap untuk menjalani proses hukum. Suami, istri yang sah, baik dalam agama saya, di mata Allah, baik di mata negara. Jadi saya mohon kepada semua pihak, siapapun itu, saya tidak suzon, tapi cobalah. Sudah sepatutnya rumah tangga itu, setiap rumah tangga itu pasti akan ada permasalahan. Dan sudah selayaknya setiap ada permasalahan rumah tangga itu, semua bisa dicarikan jalannya terbaik secara kekeluargaan. Rumah tangga bukan untuk konsumsi publik, rumah tangga bukan untuk dipanas-panasin. Dan saya masih resmi menjadi suaminya dari saudari Vena Melinda. Fokuslah pada apa yang sudah terjadi. Jangan lucuti saya, jangan hina saya, jangan fitnah saya pada siapapun. Karena sungguh saya sebagai warga negara yang baik, saya patuhi hukum, saya ikuti prosedur hukum, karena negara kita adalah negara hukum. Ya, kita akan langsung bahas hal ini. Sudah ada beberapa narasumber yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Saya akan sapa dulu, ada Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Dirmanto. Kemudian ada kuasa hukum Vena Melinda, Reza Mahastra. Selamat pagi semuanya. Dan juga sudah bergabung ya bersama kami. Ini ada Bang Jeffrey Simatupang, kuasa hukum dari Ferry Irawan. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Ya, selamat pagi. Gila. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oke, suara saya aman ya. Saya mau ke Pak Kombes dulu, Pak Kombes Dirmanto. Alasan dari pihak kepolisian ini menetapkan status tersangka hingga penahanan terhadap Ferry Irawan ini dasarnya apa, Pak Kombes? Ya, jadi kami sampaikan. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Jeffrey Simatupang yang kemarin telah mendampingi saudara tersangka ini untuk diperiksa secara kooperatif di Polda Jawa Timur. Begitu pula kepada Mas Reza, terima kasih. Beberapa waktu lalu juga mendampingi saudara pelapor. Pada dasarnya polisi bekerja secara profesional dan prosedural dan wajib. Terkait dengan mekanisme penahanan tentunya sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Di mana di dalam pasal 21 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di situ disebutkan bahwa ancaman 5 tahun itu dapat dilakukan penahanan oleh penyidik. Demikian, Mbak. Oke, tapi begini Pak, maksud pertanyaan saya adalah bukti apa yang kemudian menguatkan pihak kepolisian pada akhirnya menetapkan status tersangka hingga menahan Ferry Irawan? Jadi memang dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada di lapangan, ya, di salah satu di Kediri, Jalan Doro itu, polisi kemudian melakukan serangkaian tindakan di sana, periksa CCTV juga. Di sana juga menemukan beberapa barang yang ada di sana, yaitu handuk yang terjadi cairan darah, kemudian ada juga spray, ada juga baju yang dipakai korban pada saat itu. Kemudian dilakukan gelar perkara termasuk uji lab terhadap sampel-sampel darah itu. Polisi berkeyakinan bahwa telah terjadi KDRT dalam kamar tersebut. Demikian, Mbak. Oke. Pak Dirmanto, begini kan akan ada, dan kami juga sudah mendengar gitu, ada dua versi cerita ya, baik dari korban maupun dari pelaku begitu. Nah,
dalam hal ini selain tadi pemeriksaan saksi, kemudian datang ke lokasi, hal apa lagi yang meyakinkan pihak kepolisian bahwa pelaku ini berstatus akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan layak untuk ditahan? Adakah visum misalnya Pak, bukti visum begitu? Memang kemarin Mbak kita sudah melakukan pemeriksaan ya, terhadap dokter yang mengeluarkan visum. Ya, di situ juga sudah kita lakukan upaya-upaya pemeriksaan dokter, kemudian juga saksi-saksi lainnya juga sudah kita periksa dan penyidik berkeyakinan ya, bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga di lokasi tersebut. Oke, baik, saya mau bergeser ke Bang Jeffrey Simatupang selaku kuasa hukum dari Ferry Irawan. Pagi Bang. Bang, saya meminta terlebih dahulu respon dari kuasa hukum setelah klien Anda ditahan semalam, kemudian apa versi dari klien Anda atas peristiwa ini? Selamat pagi Pak Kabid Humas dan rekan kuasa hukum dari Ibu Su. Jadi begini ya, pertama yang perlu saya sampaikan adalah proses penahanan atau kewenangan penahanan itu ada pada penyidik. Kami menghormati upaya paksa daripada penyidik, yaitu salah satunya yaitu penahanan, karena kita sudah masuk kepada proses. Nah, Pak Ferry sendiri akan ditahan 20 hari ke depan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tapi yang perlu saya komentari sedikit begini ya, saya ingin menanyakan dulu kepada kuasa hukum dari pelapor. Mari kita sekarang buka-bukaan lah, begitu katakanlah. Apakah benar bahwa Ibu V itu mengalami patah hidung? Nah, yang kedua, apakah benar Ibu V itu mengalami di tulang rusuk? Itu akan menjadi jawaban itu, supaya itu tidak menjadi liar, berita-berita menjadi liar. Kita perlu tahu apa sih hasil kesehatan pemeriksaan dari Ibu V. Benar nggak sih bahwa klien kami ini melakukan kekerasan, mematahkan hidung begitu? Itu dijawab dulu, karena apa? Isu-isu yang beredar saat ini adalah klien kami melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa penganiayaan yang mengakibatkan hidung patah, kan begitu. Maka perlu dijawab terlebih dahulu oleh kuasa hukum dari pelapor, apakah benar sih hidungnya patah begitu? Oke, baik, nanti mungkin langsung dijawab sama Mas Reza, tapi kita jeda dulu ya Bang Jeffrey ya. Nanti langsung dijawab usai jeda. Kami kembali hadir untuk Anda, tetap bersama kami.